Informasi penting kita sampaikan pada hari ini. Pertama, benarkah pensiunan PNS akan mendapatkan pesangon hingga miliaran rupiah? Ternyata beberapa sumber mengatakan pensiunan lama tidak kebagian pesangon. Apa benar pesangon pensiunan lama tidak kebagian pesangon hanya untuk pensiunan baru? Kemudian yang kedua, informasi terkait dengan tanggal pencairan gaji K13 PNS hingga pensiunan 2025 serta besaran nominal yang akan diterima pada gaji ke-13 nantinya. Dua informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Rabu tanggal 7 Mei 2025. Kita masuk di informasi utama. Benarkah pensiunan PNS akan mendapatkan pesangon? Dan apa benar pesangon ini hanya digunakan untuk pensiunan baru saja? Beredar informasi mengenai pensiunan pegawai negeri sipil yang akan mendapatkan gaji pesangon hingga miliaran rupiah yang tentu menimbulkan tanda tanya bagi para pensiunan hingga saat ini. Namun setelah ditelusuri ternyata banyak beberapa kabar itu yang membingungkan. Fakta-fakta kita himpun dari berbagai sumber yang menunjukkan hingga saat ini memang belum ada kebijakan gaji pesangon bagi pensiunan. Ya, hingga saat ini. Narasi mengenai pesangon miliaran ini pertama kali mencuat pada masa kepemimpinan almarhum Menpan RB Cahyokumolo. Dalam beberapa media disebutkan bahwa beliau mengusulkan agar ASN mendapatkan dana pensiun hingga 1 miliar. Namun penjelasan lengkap yang justru tidak banyak dimuat media menunjukkan hal berbeda. Dalam diskusi dengan pengelola tabungan ASN dan Dewan Korpri, yang dibicarakan adalah skema pengelolaan iuran bulanan ASN aktif yang dikelola PT Taspen dari awal masa kerja hingga purna tugas. Harapannya iuran tersebut dapat memberikan manfaat maksimal di masa pensiun. Syukur-syukur bisa mencapai miliaran rupiah. Namun dari beberapa sumber, pesangon pensiun ini beberapa sumber mengatakan bahwa pesangon pensiun ini hanya diperuntukkan bagi ASN aktif, bukan untuk pensiunan yang sudah tidak lagi bekerja. Perubahan skema ini dikenal dengan sistem atau istilah fully funded, bukan lagi PSU Go dan hanya menyasar ASN yang masih aktif bekerja. Bagi para pensiunan, skema lama tetap berlaku, yaitu pembayaran pensiun setiap bulan seperti biasa. Kementerian Keuangan juga telah merilis dokumen resmi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang menegaskan bahwa reformasi program pensiun akan difokuskan ke kedua kategori, yaitu ASN aktif saat ini dan ASN baru termasuk P3K. Tidak ada satupun bagian dalam dokumen tersebut yang menyebutkan akan diberikannya gaji pesangon bagi pensiunan yang sudah purna. Lebih lanjut, PT Taspen sebagai lembaga yang menangani pembayaran pensiunan telah secara resmi menjawab pertanyaan masyarakat. Dalam pernyataannya, Taspen menegaskan bahwa tidak benar ada rencana mengganti pembayaran pensiun bulanan dengan pesangon sekali bayar. Karena hingga saat ini memang aturannya belum selesai ya Bapak Ibu ya. Aturannya itu belum selesai sehingga kita belum tahu nih apakah memang benar pensiunan lama ini tidak kebagian pesangon. Nah, atau memang apakah benar pesangon ini hanya untuk pensiunan baru saja? Tentu hal ini akan terjawab sudah apabila nanti pemerintah telah menerbitkan aturannya. Kalau sekarang masih berupa bocoran-bocoran ya, bahwa katanya untuk pesangon ini nanti diperuntukkan untuk pensiunan baru nantinya. Atau ASN yang masih aktif yang nanti yang akan memasuki masa pensiun. Dan kemudian ada juga terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 juga dijawab oleh Taspen. Sampai saat ini belum ada surat edaran resmi dari pemerintah mengenai kenaikan tersebut. Ya. Kemudian salah satu hal yang menyebabkan berita hoax ini begitu meyakinkan adalah cara penyebarannya. Konten video di media sosial seringkali menampilkan pidato presiden, pidato menteri keuangan atau rapat DPR. Namun judul videonya seringkali berbeda dengan isi yang ditayangkan. Contohnya, gaji pensiunan naik miliaran atau pesangon sudah disetujui pemerintah. Ternyata isi pidatonya tidak menyebutkan hal tersebut. Ini yang perlu diwaspadai oleh Bapak Ibu agar tidak terjebak dengan informasi palsu.
Dari fakta-fakta tersebut bisa disimpulkan bahwa hingga saat ini memang belum ada kebijakan pemberian pesangon miliaran rupiah bagi pensiunan PNS yang sudah purna tugas. Yang sedang disiapkan pemerintah adalah reformasi untuk ASN aktif dan pegawai baru agar sistem pensiun di masa depan lebih berkelanjutan. Dan apapun itu namanya, kita harus menunggu aturan dari pemerintah nih, dari Kementerian Keuangan. Ketika aturan terbit, itulah baru pasti apakah pesangon pensiun ini hanya digunakan untuk pensiunan baru atau juga pensiunan lama. Nah itu ya, jadi kita tunggu aja dulu aturannya yang telah terbit nantinya. Kemudian tanggal pencairan gaji ke-13 PNS hingga pensiunan 2025. Nah, untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2025 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah. Kebijakan pemberian THR ASN termasuk P3K tertuang dalam PP nomor 11 tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Dalam keterangannya, Prabowo mengatakan ada total sebanyak 9,4 juta penerima THR ini. Ia pun membeberkan besaran THR dan gaji ke-13 yang akan didapatkan aparatur negara. Nah, menurut Presiden, THR dan gaji ke-13 diberikan kepada seluruh aparatur negara, baik di pusat maupun di daerah. Prabowo menjelaskan besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan meliputi gaji pokok, ditambah tunjangan melekat, ditambah tunjangan kinerja 100% bagi ASN pusat, TNI Polri, para hakim. Sedangkan bagi ASN daerah diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Untuk pensiunan, THR dan gaji ke-13 diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Nah, kalau kemarin THR itu dicairkan 2 minggu sebelum Lebaran, nah untuk gaji ke-13 ini akan dibayarkan pada bulan Juni bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah. Sedangkan untuk tanggal pencairannya nanti kita akan cek kembali ketika sudah memasuki dekat-dekat bulan Juni atau di bulan Juni nantinya. Itu baru nanti bisa kita pantau tanggal pencairannya kapan ya. Nah nanti kalau udah memasuki bulan Juni nanti akan heboh lagi nih gaji ke-13, baru nanti bisa ada lagi bocorannya terkait dengan kapan sih gaji ke-13 ini akan dibayarkan. Yang jelas untuk besaran itu gaji ke-13 ini akan sama dengan gaji di bulan Mei. Hanya saja dia tidak ada potongan sehingga nilainya sedikit lebih besar. Baik itu untuk PNS maupun untuk pensiunan ya. Jadi terkait dengan tanggal pencairan nanti kita akan cek kembali ketika sudah mendekati bulan Juni atau di bulan Juni nantinya. Nah, biasanya kalau sudah ada itu nanti ada informasi nih dari Kementerian Keuangan atau dari Sri Mulyani yang membocorkan terkait tanggal pencairan akan mulai sekian. Ataupun nanti mungkin pemerintah atau presiden yang membocorkan itu nanti kita pantau-pantau terus perkembangannya.